Halo kita, halo, selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku kasih judul belajar menebak taktik lawan. Ya namanya belajar ya, jadi aku nggak tahu persisnya apa ya taktiknya dari Willy sama Coach ini buat aku sama Andi, menghadapi aku sama Andi. Tapi ya aku mencoba untuk membaca. Tapi sewaktu main kemarin aku ya nggak seberapa bisa baca sih, cuman kalau lihat dari videonya ya. Nanti kita bahas bersama. Yang pertama, kalau kita main double ya mungkin ada taktik dari lawan itu untuk ngincer salah satu dari kita. Itu pasti ada lah, terutama kalau mereka kalah poin ya. Jadi pasti ngincer salah satu dan pasti ngincer yang paling lemah. Aku sebenarnya dapat bocoran dikit sewaktu dapat poin. Terus Coach Jimmy itu bilangin Willy ya, jadi aku denger samar-samar sih kalau jangan ditempatin ke kiri, jadi kirinya lawan, jadi kiriku ya. Itu karena aku itu kidal, jadi Willy dibilangin sama Coach Jimmy kalau jangan nempatin ke forehandnya aku. Nah kalau nggak ditempatin ke forehandku berarti dia nyasar ke backhand, jadi aku harus lebih siap. Terus nggak cuman itu, selain aku juga Andi harusnya juga lebih siap, karena kalau kebetulan sama lawan tuh mau dikembalikan tapi takut berhadapan dengan forehandku, jadi harus dilempar ke arah lainnya, yaitu ke tempat Andi berada. Nah kayak gitu itu agak sulit ditebak sih, karena kita nggak tahu lawan tuh memang benar ngincer teman kita atau ngincer kita, atau mereka cuma nempatin ke ruang yang kosong aja. Nah, ini kok Jimmy tuh pinter, kalau aku ngelihat aku berdirinya agak tengah ya, terus sama aku Jimmy ditempatin di pojokan kiri, tapi sayangnya out. Dan Willy juga maunya nempatin ke posisi yang agak sulit diraih sama Andi kan, di backhand, tapi ternyata out juga. Ini Willy abis Andi servis mau nempatin ke silang, soalnya Andi itu kagetan, jadi kadang langkahnya itu salah. Tapi kalau ini dia udah siap terus langsung ngasih, jadi yang nggak siap itu malah aku Jimmy. Nggak, kalau kita ngasih pengembalian ke net itu kita wajib kejar. Soalnya kita biasanya sama lawan sih cuma di net aja, terus jauh. Jadi kalau di awal-awal sih nggak ada taktik tertentu ya, karena ya masih kejar mengejar, poinnya itu masih dekat. Juga kita itu masih mempelajari, dan lawan juga pasti masih mempelajari tipikal mainannya kita. Walaupun kita udah ketemu beberapa kali ya, tapi mungkin eh, kita itu pada hari ini mungkin ada yang mainnya bagus, ada yang mainnya nggak seberapa bagus, terus ada teknik-teknik baru nggak yang diintroduce sama lawan, atau mungkin karena sebelum main kan biasanya Andi sama Willy itu kan di training sama coach ini, jadi mereka kan les. Terus tadi diajarin apa, apakah yang baru diajarin itu mau dipraktekin dalam game atau enggak. Kalau aku lihat sih Andi praktek, jadi langsung praktek, tapi Willy enggak. Kemarin tuh Willy diajarin kayak drop shot silang, terus diajarin taktik-taktik, bukan taktik sih, tekniknya yang di slice. Tapi waktu aku lihat kemarin tuh dia main terus kembali lagi ke kebiasaan yang lama, yaitu pakai volley. Padahal sama Coach Jimmy udah dilatih untuk nggak pakai volley. Nah sekarang poinnya 28, udah cukup lebar ya jaraknya.
Dan kemungkinan Willy sama coach ini udah mulai pakai taktik. Dan yang kalau di awal-awal sih kalau mau baca biasanya ya mesti ngincer salah satu, dan yang ngincer mungkin Andi atau mungkin ngincer yang di pojok-pojokan lapangan ya, biar kita itu formasinya buka. Kalau kita mau baca taktiknya lawan, kita harus tahu taktik itu ada apa aja. Kan kalau kita bisa baca buku itu karena kita tahu hurufnya dulu kan. Kalau misalkan kalian mau baca buku yang berbahasa Jepang, kalau kalian nggak tahu cara bacanya tulisan Jepang, ya kalian nggak akan bisa untuk membaca buku yang berbahasa Jepang. Begitu juga dengan taktik di dunia badminton. Kalau kalian nggak tahu apapun tentang taktik, kalian mau baca taktiknya lawan itu ya agak sulit karena cuma nebak-nebak aja. Atau mungkin anak-anak yang biasa main masih tahap pelajaran ya, itu pasti nggak pakai taktik biasanya mainnya, jadi cuman sekedar balik tempatin ke ruang yang kosong. Dan aku rasa Andi itu juga salah satu orang yang nggak pakai taktik kalau main, jadi dia fokusnya ke semes-semes, nyari ruang kosong, yang penting balik dulu, nggak out dan nggak nyangkut gitu. Andi mungkin maunya ngincer ke Willy ya, tapi dia itu salah ngambilnya. Harusnya itu diangkat, itu kan langsung diajarin sama Coach Jimmy. Ngangkatnya tuh sampai atas, jangan digeser ke samping, ke atas. Nah sekarang udah mulai kebaca ya, setiap kali Andi servis entah ke Willy atau ke Coach Jimmy selalu dikembalikan netting silang. Untungnya yang kali ini netting silangnya dari Coach Jimmy kurang tipis, jadi sama Andi mudah banget untuk diserang. Mungkin Willy ini merasa udah 2 kali mukul bola, jadi bola berikutnya diterima Coach Jimmy, padahal harusnya ya tetap Willy. Karena Coach Jimmy kalau ngambil kan dia pakai backhand, sedangkan itu daerah forehandnya Willy. Harusnya lebih mudah untuk Willy ambil. Udah 5-12, beda jauh ya, jadi mereka mau nggak mau harus pakai taktik. Karena Andi sering melakukan kesalahan sendiri, jadi aku harus punya taktik juga supaya poin kita nggak cepat terkejar atau nggak sampai kalah. Salah satunya yaitu ini ya, jadi aku biasanya kan langsung nge-drive atau langsung nge-match, ini langsung aku drop shot, jadi Coach Jimmy kaget dan akhirnya nggak diambil. Sebelum kita masuk ke game kedua ya, aku perlu ingatkan kalau apapun taktik kita yang kita mau lakukan itu harusnya yang ya cukup berisiko, tapi kadang-kadang kita juga perlu lihat yang risikonya paling kecil. Misalkan kita maksa untuk nge-match tapi habis nge-match terus nggak bisa maju, nah itu kan risikonya besar. Jadi kita cari ke yang lebih minim resiko. Misalnya kalau aku sama Andi gini ya, kalau aku maksa untuk nyemes lalu bola berikutnya Andi nggak bisa ambil, itu juga akan mempersulit aku sendiri dan kemungkinan besar ya kehilangan poin. Tapi kalau aku mungkin ngolah ngelop-ngelop dulu, kalau bola baru enak baru aku smash, itu mungkin lebih work untuk aku saat ini. Jadi partneran sama Andi harus kayak gitu. Tapi kalau aku sama partner lain mungkin taktik yang aku pakai nggak kayak gitu. Dan kita lihat di game kedua ini, aku rasa Coach Jimmy sama Willy udah lebih siap karena ini poinnya lanjut ya. Jadi kan langsung game 30. Kita bakal lihat kalau Coach Jimmy lebih banyak main serang habis ini. Biasanya kan cuma di drop shot tipis-tipis di net ya, tapi aku lihat Coach ini mulai ngemes keras. Kalau aku bacanya sih Coach Jimmy lebih sering ngasih ke ruang-ruang kosong yang jauh dari aku. Soalnya kalau aku lihat ya Andi itu lebih pasif.
jadi bukan orang tipikal main yang jemput-jemput bola. Coba lihat kayak gini ya, jadi aku itu nempatin ke bagiannya Kojimi dan dia ngambilnya udah kayak kepepet. Harusnya kalau Andi itu gak pasif, dia itu bakal nungguin di lurusannya Kojimi. Mau dilep atau mau ditaruh di net, dia itu harus nungguin. Karena dia itu pasif, jadi nggak jemput-jemput bola. Itu bisa dimanfaatkan oleh lawan. Ini udah aku bilangin langsung, ambilnya itu di atas, tapi ya dasar Andi selalu punya alasan nih katanya. Maunya memang gitu, tapi kayak berat atau nggak nurut katanya. Ya udah. Kalau di rally ini ya aku pikir Kojimi mau ngajak aku lari dari belakang ke depan. Jadi nggak langsung smash. Kalau tadinya kan langsung nyemes-nyemes atau ngasih ke drop shot. Sekarang bawa dulu ke belakang terus baru kasih drop shot. Mungkin kayak gitu sih taktiknya dari Willy sama Kojimi. Nah barusan ini kan juga sama Willy di lob terus habis dikembalikan sama Andi, terus Willy ngasih ke drop shot. Ya mungkin itu bukan taktik tapi ngelihat ruang kosong itu juga bisa. Cuman kalau taktik itu harus kalian seimbangkan dengan skillnya. Kalau memang harus naruh di situ tapi skillnya masih belum bagus, ya sebaiknya jangan melakukan hal yang terlalu berisiko. Walaupun sebenarnya penempatan yang bagus sih. Selain skill kita juga perlu lihat lokasi ya. Kalau posisi kita nggak enak, ya jangan ditaruh di tempat yang itu. Yang penting yang gampang-gampang dulu aja. Aku sering lihat anak-anak yang sebenarnya kalah jauh poinnya terus mulai ngasih kayak trick shot, terus mukul yang aneh-aneh, habis di servis langsung kasih net silang kayak gitu. Itu kan sulit ya, tapi kalau bisa berhasil memang mudah langsung dapat poin gitu. Tapi kalau nggak berhasil, nah kalian kan jadi tambah jauh poinnya. Ya kalau aku sarankan sih, kalau kalian poinnya kalah jauh tetap main normal aja sih. Jadi nunggu lawan tuh berbuat kesalahan sendiri. Bisa ngasih kayak lob terus. Nah kayak gitu ya, sebenarnya kita kembalikan biasa aja. Nanti lawan kayak aku gitu berbuat kesalahan sendiri. Dan itu sebenarnya aku tadi bilang kalau ada bola tanggung, Andi itu teriak, jadi aku kaget. Dan ini yang pertama kali ya aku kaget terus nyangkut. Nanti ada lagi kalau aku kaget terus nyangkut lagi, sampai aku tuh juga marah loh, sampai aku bilangin ke Andi kalau ada bola tanggung jangan teriak-teriak lagi, aku soalnya kaget nanti nyangkut. Baru setelah itu dia teriak, masih teriak tapi pelan. Ya untungnya aku gak nyangkut, nanti kalian saksikan sendiri ya. Dan gak cuman itu, waktu aku lihat di video yang lama, Andi juga suka neriain siapapun partnernya, juga diteriain waktu bola nanggung. Yang aku lihat kemarin videonya waktu Andi partneran sama Ian, diteriaki Ian juga nyangkut. Berarti ya salahnya siapa? Ya salahnya Andi, bukan salahnya partnernya ya, yang kalau bola nanggung terus nyangkut tapi diteriaki ayo, nanti jadi kaget malah nyangkut. Kayaknya kalau di pertandingan atlet-atlet itu juga nggak pernah sih nyuruh temennya itu nyemes atau kayak teriak-teriak. Mungkin cuma manggil nama atau manggil julukan kayak ko atau sorry ayo kayak gitu, tapi nggak pernah kayak teriak-teriak langsung smash sama itu. Mungkin nggak pernah denger sih aku kayak gitu. Ya mungkin alasannya ya itu tadi, jangan bikin partner kita itu kaget karena harus konsentrasi. Ya di sini terjadi rally panjang ya, mainnya kan cuman biasa-biasa ngelob, net, terus kasih lob, net kayak gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma ya rajin-rajin aja
pindah kiri kanan kiri kanan. Nah, kalau kalian lihat gayanya Andi ya, dia itu kan orangnya pasif, jadi nggak tahu bola itu bakal ditaruh mana sama lawan, jadi nunggu bolanya dipukul lawan baru dia gerak. Harusnya kita itu tahu bolanya bakal ditaruh mana, terus kita inisiatif. Nah, kayak gini dia tuh ngelop ya otomatis dikasih net lah. Harusnya dia tuh habis ngelop langsung jaga tengah, dan itu memang teorinya. Kalian lihat itu udah termenggah-menggah, jadi Andi itu udah capek ya. Harusnya supaya nggak terlalu capek, kalian tuh jangan eksplosif mainnya, itu jangan nunggu bolanya dipukul lawan baru kita gerak. Jadi habis kita mukul kita kembali ke posisi siap, jadi eh, kembali ke tengah-tengahnya lapangan yang harus kita jaga, supaya kalau ada bola yang ya di dekatnya situ, entah di depan atau belakang, kita bergerak ke arah situ cuman setengah. Itu yang bikin kita nggak cepat capek. Ini taktiknya coach ini mungkin belum dikomunikasikan sama Willy, makanya dia buru-buru langsung nyemes ke arah aku. Jadi ya aku blok, ya nggak ada yang nerima. Coach ini kaget kayaknya. Mungkin bukan kaget karena bolaku ya, tapi kaget karena kok Willy nyemes. Ini Coach Jimmy ngelop lagi, dan untung Andi itu ngambil bisa. Biasanya nggak mau mundur dia. Dan kalau Andi nggak buru-buru nyemes itu lebih bagus sih. Jadi kalau di lob sama Coach Jimmy sebaiknya Andi juga ngelop, soalnya Andi kalau habis nyemes itu nggak bisa gerak ke arah lainnya. Nanti kalau dikasih depannya mati, lalu kalau dikasih ke silangannya nanti juga mati. Kalau partnermu servis tuh kan kamu nggak tahu bakal nanggung atau enggak, jadi kamu yang di belakang tuh harusnya lebih siap. Jangan karena nggak servis terus nganggur. Pasti yang diserang itu malah pemain yang belakang, jadi harus lebih siap. Yang servis itu kan dia konsentrasi ya, habis servisnya berhasil melewati ke daerah lain, lawan baru lega. Habis lega kalau disuruh nerima bola cepat-cepat ya mungkin kalau nggak atlet agak sulit ya. Ya kalau baru ganti kok itu pasti bolanya lebih kenceng. Ya, ini nggak terjadi kalau di turnamen WWF ya, karena koknya pasti berkualitas dan udah berapa kali poin gitu langsung ganti. Nah ini kejadian langka yang kalian perlu pelajari ya. Jadi kalau partnermu itu udah keluar lapangan off position ya, kalian itu harusnya Andi ini ngelop, bukan malah nyemes. Terus kalau disemes ya udah bolong, itu lihat lapanganku gak ada orangnya. Salah dia, itu harusnya nyemes lurus atau buang lob. Itu langsung dibilangin sama coach ini. Kalau situasinya kayak gitu kamu tuh harus ngelob. Terus katanya Andi, ya tak pikir itu ruang kosong di situ jadi tak tempatin ke sana. Nah, itu salah. Kalau mau memang nempatin ke sana mending drop shot silang sih menurutku. Jadi coach ini masih menjalankan taktik yang serupa, jadi ngasih ke lob sama net, dan kali ini ngasih netnya itu ditaruh di tengah-tengah, jadi mengadu aku sama Andi. Dan sepertinya taktik yang ini mulai berhasil ya, jadi kita udah mulai dikejar, poinnya tinggal selisih dikit aja. Tadi kan sempat sampai 10-an ya selisihnya. Seumur hidup aku gak pernah ngelakuin ini ya, lari dari pojok kiri ke pojok kanan cepet sampai bisa ngelop kenceng. Terus partnerku cuma ngelihat aja, jadi aku jarang sekali
melakukan itu saking karena kita pengen menang ya, jadi aku bela-belain lari ke sana, nggak mau kalah pokoknya. Biasanya kalau udah terlalu jauh gitu aku nggak mau ngejar soalnya nanti takut cedera, tapi demi ya kali ini aku mau ngejar. Soalnya lawan tuh udah dapat poin banyak, jadi kita harus stop biar mereka nggak jadi tambah pede untuk bisa memenangkan permainan ini. Kalau ini ya bukan taktik ya, tapi memang kesalahannya Andi ngasih pengembalian kok tanggung kayak gitu. Dan bagusnya coach ini itu dia bisa nahan untuk gak ngemes langsung, jadi cukup sabar terus tinggal naruh-naruh bola aja. Mungkin kalau anak muda atau teman-teman lain biasanya di smash, dan kalau di smash tuh gampang malahan, sama lawan kan nggak usah lari-lari ke depan, bolanya datang sini. Ini Willy dimarahin sama coach ini atau dibilangin kok dikasih ke forehandnya ke Jerry lagi, harusnya jangan ngasih ke forehandku. Jadi sekarang taktiknya itu ngarahin atau ngincer ke Andi terus ya. Ini kayaknya Willy dimarahin sama coach ini lagi. Mestinya ngasih yang normal-normal aja, jangan yang sulit-sulit. Dan Willy bilang udah ditungguin ya sama coach Jerry. Ya memang kalau aku habis ngasih net aku harus siap untuk dikasih silang, jadi jaga di depan terus. Siap-siap untuk lari ke sisi satunya. Gak boleh habis ngasih net terus nunggu kayak Andi kayak gini, gak boleh. Kalau yang aku lihat sih Andi itu penempatan bolanya masih kurang bagus. Umumnya cuma ngasih ya asal balik, ya ngasihnya banyak smash aja. Terus sering buang-buang bola. Nanti kalau habis dibuang dia nggak siap, jadi banyak mati di situ. Terus ya capek kalau kayak gitu karena nggak punya planning habis ini mesti ditaruh di mana sama lawan, terus kita antisipasi atau susulannya apa. Ini habis ini aku nyuruh Andi ngemes soalnya koknya itu udah melintir, aku lihat tapi Andi enggak. Dan aku pikir kalau dia drop set terus bahaya, soalnya koknya itu kan udah melambat ya, jadi pasti nanti bakal nyangkut gak lama. Dan sungguhan bentar aja koknya itu nyangkut. Kan tadi aku udah bilang smash. Ya gak tahu, mungkin capek ya dia gak mau smash. Kadang itu walaupun kita punya taktik tertentu, tapi ya tergantung shuttlecocknya kalau udah rusak atau mungkin senar kalian putus ya, kalian nggak bakal bisa ngelop belakang gitu. Jadi harus diganti keinginan kalian untuk ngelop atau untuk drop shot itu harus disesuaikan dengan kondisi. Yang barusan tuh ya, kalau kalian tuh merasa ya udah capek terus gak kuat lari atau defense kalian tuh nggak surah bagus, jadi jangan langsung nyemes, tapi nunggu kalau benar-benar enak baru nyemes. Dan kalau ada tempat yang kosong ya kalian nyemes ke sana. Tapi selama lawan kita solid jangan nyemes dulu. Itu aku barusan bilang ke Andi kalau di smash jangan langsung dikembalikan, nanti ya kayak gitu tangguh, tapi ditahan dulu atau diatur dulu arahnya. Apalagi kalau smashnya itu silang ya, berarti kan tambah lama tambah lambat, jadi kita tunggu aja terus belokin arahnya. Nah, aku sini udah mulai balik ke settingan awal ya, jadi ngasih ke drop shot, soalnya aku ya kelihatan banget kalau udah capek ya. Ini gamenya lumayan lama, jadi Kojimi kayaknya memanfaatkan kaget ini
habis dikasih belakang terus dikasih ke depan. Jadi kita harus lebih banyak kerjasama Andi sama aku. Di sini Andi itu smash-nya kurang tajam, jadi Kojimi enak aja bisa ngasih ke arah net, jadi aku harus lari-lari ke sana, dan itu aku udah off position ya. Harusnya waktu aku keluar lapangan gitu Andi itu langsung jaga di tengah, karena aku lihat Andi tetap di sana. Jadi ya aku berusaha untuk kembali ke lapangan, tapi harusnya aku tetap keluar lapangan lalu Andi jaga di tengah, dan kalau dia berhasil mengembalikan itu harusnya ngelop ke belakang supaya aku bisa balik ke ambil ke posisi yang benar. Willy lagi-lagi dimarahin Kojimi lagi. 20 sama udah kekejar ya, pelan-pelan tapi pasti, dan mereka itu ngerubah-ngerubah taktik. Jadi kalau main tuh kita nggak bisa pakai taktik yang sama itu terus dari awal sampai akhir, tapi pasti ada perubahan karena dari lawan juga pasti taktiknya berubah. Dan formasi kita udah disertif atau dirusak oleh Kojimi dan Billy. Apalagi Andi itu udah capek ya, jadi kalau dia maksa untuk nyemes-nyemes terus atau maksa untuk cepet-cepet ambil bola ya kayak tadi ya, itu sebenarnya bola aku tapi mau direbut. Kalau kayak gitu terus nanti tambah rusak, soalnya kita jadi rebutan. Harusnya ya jaga-jaga yang deket yang ambil lah, pokoknya harus tahu. Aku gak berharap muluk-muluk sih, aku cuma pingin Andi itu lebih siap lagi, jadi dia itu tahu bolanya bakal ditaruh mana dan siapnya itu di mana. Jangan sering-sering lihat bolonya atau lihat aku waktu aku ngambil di belakang atau ngambil di mana terus aku dilihatin. Jangan, kalau apalagi kalau kamu jaga di depan tuh ya fokusnya ke lawan, soalnya kamu harus serobot-serobot bola yang enak, jadi harus konsen penuh kalau jaga di depan. Kamu lihat aku jadi pemain depan tuh langsung mengincer ya, jadi gak liatin Andi nyemes atau nyarain kemana, udah pasti dia nyemes soalnya bolanya tuh enak. Jadi begitu ada bola tangguh aku bisa langsung nyerang. Tapi kalau kalian tuh tole-tole gak konsen ya, itu waktu mau nyerang itu pasti miss, beberapa detik itu pasti miss, lalu kehilangan kesempatan untuk nyerang. Willy protes katanya kena net. Ya memang enak kena net tapi kan masuk. Karbu tambah seru, tambah semua kepingin curang, nyari-nyari kesalahannya musuh. Aku bilang mungkin double itu tadi, kayak kena raketku kata Andi. Nah kok tadi gak ngomong ya, aku kan gak yakin. Soalnya lawannya juga gak protes dan bolanya itu kan gak sampai belok ya kalau double. Ini aku kasih tips yang berlaku untuk selamanya ya. Kalau kamu ngasih servis ke daerah backhandnya lawan, itu siap-siap raketmu itu diangkat. Terus cegat di silangannya, pasti ditaruh ke sana. Kalau nunggu yang pemain belakang ambil mungkin udah terlalu jauh, soalnya tambah lama kan tambah lebar. Jadi pemain depan yang habis servis harus cegat. Dari tadi kan Willy tuh dimarahin ke Jimmy soalnya kok ngasih ke forehandku. Dan kali ini kok Jimmy yang dimarahin sama Willy. Memang murid kurang ajar nih Willy. Malah bilangin ke Jimmy kok ngasih ke forehand. Ini aku marahin Andi ya. Kalau ada bola tanggung aku jangan diteriaki, kaget. Terus berujung ke nyangkut bolanya.
Ya anak-anak itu seneng kalau aku nyangkutin bola. Willy apalagi direkam. Ya itu karena aku kaget kan, kalian juga harus nyesuaiin ya sama partnermu. Kalau kadang partnermu tuh juga kagetan ya kalian harus nyesuaikan. Nah ini bagus ya, jadi lawan itu kocar kacir. Willy sampai keluar lapangan. Ya lumayan, habis istirahat sebentar minum-minum, energiku udah lumayan nambah dikit. Aku kasih arahan ke Andi karena dia udah capek, jadi aku bilangin sebaiknya kamu ngelop-ngelop dulu aja. Jadi strateginya yang di akhir-akhir itu dari aku, bolanya kamu lop-lop dulu, jangan langsung disemes, soalnya kalau disemes nanti ya mati-mati sendiri. Ya gitu bagus, di lop-lop dulu. Jadi kalau di lop aku gampang karena nunggu Kojimi, kalau dia nggak ngelop pasti ngedrop shot. Terus kalau bolanya enak baru dia nyemes, jadi aku tinggal nungguin. Tapi kalau sama Andi langsung disemes, aku kan jadi jaga depan, jadi coverannya kiri kanannya itu agak sulit, kalau apalagi kalau kamu udah capek ya. Posisi depan belakang itu sulit untuk dijaga kalau kamu capek, tapi posisi kiri kanan itu lebih nyantai kalau kamu mau defend di situ. Ya ini sebenarnya smashnya Andi itu ngambang ya, jadi nggak smash ya, nggak lob, drive juga enggak. Kalau drive itu kan harusnya mepet sama net ya, jadi ketinggian net itu lurus, tapi ini kok nanggung. Jadi ya Willy mungkin siap-siapnya defend di bawah, nggak siap ke defend atas. Lawan tuh jadi susah untuk mempraktekkan taktik mereka ya, karena kita lebih banyak nyerang ke belakang atau ngelok-ngelok. Itu Andi masih teriak yo, tapi pelan. Dia bilang mau neriaki sampai wedi kok. Ya oke. Masih berusaha ngelop tapi arahnya kurang lurus. Kalau ditaruh tengah ya kena ke forehandnya Kojimi. Tapi aku nggak pernah bilangin Andi kalau jangan ditempatin ke daerah forehandnya mereka. Nah kalau kalian beberapa kali dapat poin dengan cara ngelop-ngelop, ada baiknya sesekali kita kasih ke net kayak gini, biar mereka itu kaget atau nggak nungguin di belakang terus. Itu harusnya bolanya Kojimi sih, Willy nggak usah maju. Ya ini aku yang salah soalnya nyerobot, dan Kojimi bagus langsung ngasih lang aku. Ya aku nggak notet untuk kakinya belum napak mau pindah ke kanan kan, ya nggak mungkin ya. Jadi harusnya Andi sih kalau lihat kayak gitu langsung maju. Tapi ya sulit kalau udah capek dan harus ninggalin daerah belakang ya. Di akhir-akhir ya mainnya kita semes-semes, siapa yang duluan ngangkat bola dia yang nyemes. Jadi harusnya strateginya Kojimi sama Willy jangan ngangkat bola, mainnya datar-datar. Terus ya kita serang-serang terus kayak tadi langsung diblok, di stop masuk ke net, itu kan bikin lawan kaget ya.
kita kasih kejutan-kejutan kayak gitu. Ya itu smashnya Andi arahnya kurang bagus ya ke forehandnya Kojimi, dan Kojimi kan suka kedut-kedut ya, kalau kedut-kedut itu pasti volumenya bagus. Jadi kalau bisa tuh jangan ngasih ke daerah yang dekat sama Kojimi ya, kecuali kayak barusan tuh karena bolanya nanggung dan Andi langsung smash. Oke, kesimpulan ya, jadi taktik itu ada macam-macam dan pasti berevolusi atau bergerak terus taktiknya selama kita main. Dan seperti yang di awal aku bilang, kalau kalian tuh nggak pernah pakai taktik atau nggak bisa baca tulisan Jepang, jadi nggak bisa baca buku berbahasa Jepang. Jadi kalau kalian itu nggak pernah pakai taktik, jadi kalian nggak tahu taktiknya itu apa, kalian juga nggak bakal kesulitan untuk baca taktiknya lawan. Tapi kalau kita udah ngerti taktik, pasti kita tahu, oh sama lawan ternyata aku dikocai ke belakang, kok banyak belakang ya, berarti aku diincer di belakang. Jadi terus kita bisa mikir, aku harus ngapain ya supaya gak kayak gitu. Ya kalau kita diserang, langkah pertama mungkin ya bertahan dulu ya, terus baru kita mikirin bagaimana cara kita nyerang balik. Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku ya. Semoga membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah. Willy serang Willy.